Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat kaligrafi semua? Kali ini kami akan menjelaskan apa yang di request oleh sobat kaligrafi kemarin dari Instagramnya Baithot, menanyakan bahwa kira-kira apa solusi bagi orang yang malas menulis. Jadi ini pertanyaan yang menarik dan perlu kita sharing ya dalam hal ini. Pertama, sebelum kita tahu atau menyebutkan solusinya, kita perlu dulu menyebutkan penyebabnya. Pertama, biasanya orang yang malas itu disebabkan oleh pikirannya yang lagi sibuk ya. Jadi banyak yang dipikirkan, hal-hal lain selain menulis khot. Mungkin ada urusan pribadinya atau ada urusan maslahat kantornya atau tempat kerjanya dan lain-lain. Nah, itu mempengaruhi. Kedua, biasanya selain pikiran itu juga kaitannya dengan fisik. Ya, fisiknya sedang capek, misalnya lagi habis dari bepergian sehingga badannya lelah seperti itu. Itu juga bisa, atau bekerja seharian kemudian capek. Nah, itu bisa juga. Lalu ketiga, bisa jadi juga dia lagi fokus hal lain ya, yang mungkin dia mau memperdalami. Misalnya dia ingin fokus di skill aplikasi apa begitu, atau skill soft skill yang lainnya. Misalnya olahraga, ingin kursus sepak bola atau kursus musik dan lain-lain. Karena memang biasanya orang itu ingin menguasai beberapa skill ya, nggak hanya kaligrafi gitu. Kemudian hal lain yang bisa kita sebutkan itu biasanya orang ini sudah jauh dari lingkungan yang bernuansa kaligrafi atau komunitasnya tidak ada. Biasanya dia ya mungkin sudah pulang dari sekolahnya atau sudah pergi, sudah tidak lagi dengan komunitasnya, pulang ke tempat asalnya dan lain sebagainya. Sehingga dia tidak bisa menemukan tuh yang namanya nuansa kaligrafi. Nah, dari hal-hal tadi, nah mungkin kita bisa menyebutkan beberapa solusi ya. Pertama, mungkin yang bisa dilakukan itu kita mesti punya jadwal menulis. Nah, jadwal menulis ini bisa kita cari waktu yang pas ya, dan itu pasti setiap orang beda-beda, nggak bisa disamakan. Mungkin ada yang habis subuh, ada yang setelah asar, ada yang setelah isya dan lain-lain. Itu setiap orang beda-beda. Nah, kalau kita menulis di waktu yang tidak kita biasa menulis atau tidak terjadwal, biasanya nanti hasilnya pun tidak baik ya. Kemudian kalau tadi kita tahu penyebabnya itu capek ya, nomor 2 ini solusinya adalah jangan dipaksakan apapun itu, entah pikiran kita yang sedang sibuk ya, mumet gitu, atau badan kita capek, itu jangan dipaksakan. Karena kalaupun dipaksakan itu nanti hasilnya tidak baik ya. Nah, kemudian solusi agar tidak malas juga cari komunitas khot ya, atau komunitas kaligrafi yang terdiri dari beberapa kaligrafer. Nah, itu akan membantu. Karena kalau tidak ada kondisi yang bernuansa kaligrafi, biasanya nanti dia akan tidak dapat motivasi dari teman-teman, dari rekan-rekan atau dari komunitasnya itu. Nah, makanya kita perlu nyari tuh kira-kira teman kita siapa di lingkungan kampus, lingkungan pesantren, atau lingkungan pendidikan lainnya gitu. Atau bisa jadi dari teman nongkrong juga itu. Yang penting sama-sama belajar khot gitu kan. Jadi komunitasnya sangat penting ya, biar kita nggak males. Kemudian juga kita perlu nyari kegiatan selingan ya. Jadi memang orang yang nulis khot itu tidak melulu menulis ya, karena dia akan bosan, akan jenuh ya. Kita perlu nyari kegiatan lain. Misalnya kalau kita lagi ngerjain karya, ya diselingin, entah kerja dia atau melakukan hal lain. Seperti ya kalau di rumah kan ada misalnya kegiatan pribadi ya, bisa nyuci, bisa
apa gitu yang sifatnya selingan. Nah, kemudian selain hal tadi, kita bisa juga membuat kondusif ruang nulis kita. Ya, jadi kalau ruangan menulis kita itu tidak kondusif ya, kotor, kemudian kurang berbentuk lah ya, itu juga akan mempengaruhi malas atau tidaknya kita. Kalau ruangannya udah bagus ya, kondusif, tidak banyak debu, kemudian diurus, ditata dengan rapi, kalau perlu ada penyejuknya, tidak mesti AC ya, bisa kipas atau apa. Nah, tata letaknya pas, itu akan memudahkan. Ya, tapi kalau lingkungan ruangan kita tidak bagus atau tidak baik, tidak rapi, ya maka ruangan itu akan mempengaruhi kita sehingga kita jadi males gitu. Nah, selanjutnya bisa juga dengan punya guru. Ya, selain komunitas, ya komunitas kan mungkin dia bahasanya kayak sejajar ya, orang-orang yang sepantaran kita atau sejajar dengan kita. Nah, kalau ini itu guru. Ya, kita harus punya guru. Ya, ini teman-teman di belakang kita ada kapal ya, jadi mohon maaf kalau terganggu. Ya, ini kita lagi berada di Surabaya Northway ya. Jadi ini memang tempat pemberhentiannya kapal-kapal besar. Ya, iklan sebentar tadi ya. Jadi kita lanjutkan bahwasanya kita punya guru. Ya, gunanya punya guru itu insya Allah kita akan selalu dapat nasihat, akan selalu dapat dorongan, motivasi, nasihat dan lain-lain, sehingga kalau kita malas, nah kita akan ada pendorongnya kembali gitu. Kemudian ada cara lain juga untuk menghilangkan malas. Kita mesti mempunyai referensi karya-karya kaligrafi. Bisa dari kaligrafer maestro yang sudah sejak zaman dahulu, atau kaligrafer modern yang karyanya bagus-bagus, itu kita perlu simpan di HP kita, sehingga kalau kita lagi males, nah malas itu kan bisa mager nggak jauh-jauh buka HP. Nah, kalau di HP kita ada karya-karya itu, kemudian kita melihatnya lagi, wah itu akan termotivasi lagi gitu kan. Kemudian tidak kalah penting juga, kalau tadi kita menyebutkan ada ruangan ya, ada ruangan yang perlu rapi dan kondusif, maka selain itu di ruang kita juga perlu ada suplemen ya. Maka suplemen ini itu biasanya ya bisa dari kopi-kopian atau minuman teh, minuman jahe dan lain-lain, yang itu bisa menemani kita dan badan kita, fisik kita terbantu energinya oleh suplemen tadi, terutama mata ya, untuk bisa fokus selalu gitu kan. Yang terakhir, untuk menghilangkan malas tentu kita harus punya tujuan dalam menulis. Tujuan ini bisa mengarah kepada peruntukan ya, atau manfaat. Seenggak-enggaknya kalau kita menulis itu pasti jadi karya simpanan lah gitu. Misalnya nih kita menggelar peralatan, kemudian ada kertas, ada tinta dan lain-lain, itu kita bisa meniatkan dari awal nih manfaatnya apa nih. Misalnya kita nulis untuk lomba, maka nanti arahnya ikut lomba. Ini misalnya ada teman-teman yang menulis untuk karya pameran, maka ini tujuannya untuk pameran, ini untuk tujuannya untuk karya koleksi, untuk diposting di media sosialnya, atau untuk contoh bagi murid-muridnya. Banyak tujuan yang bisa disematkan atau ditaruh di karya kita itu. Karena kalau tidak ada tujuan, biasanya nanti malah kita bingung nih karya mau diapain nantinya gitu. Seenggak-enggaknya kalaupun hanya coret-coretan, tujuan kita berarti kan latihan gitu ya. Intinya ada yang dituju gitu. Insya Allah kalau situ kan nanti jalannya jelas. Ini tulisan mau diarahkan kemana gitu kan. Sekian ya, itu tadi yang bisa kita sampaikan, terkhusus untuk teman kita yang nanya di media sosial Instagram Baithot ya. Ini kita dapat request dari admin Baithot mengabarkan kami supaya menyampaikan kira-kira untuk tidak malas seperti apa. Maka ini jawabannya. Tentu ini sharing, yang lain-lain teman-teman lain juga pasti punya tips-tips masing-masing. Sekian, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.